Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini ada saham yang benar-benar tepat banget untuk kita sebenarnya memanfaatkan peluang ini untuk meraih keuntungan atau profit. Nah, kalau kalian tahu tentang bensin, ya minyak yang dioplos ya, kalau kalian tahu pasti udah ramai sekarang ya. Salah satu yang Pertamax ini ya, ini sesuai sama media sosial yang lagi benar-benar rame-ramenya ya. Ada yang melakukan ya oknum-oknum di dalamnya korupsi, ya kan? Tentang Pertamax yang pastinya gue nggak tahu pasti apakah cuman di Pertamina aja atau di lain, tapi yang gue denger itu minyak Pertamaxnya itu ternyata dioplos pakai minyak Pertalite guys. Jadi kalian yang emang benar-benar beli Pertamax itu kayak percuma sih menurut gua. Ya emang nggak ngantri posisinya, tapi kalau emang bener-bener itu dioplos ke Pertalite ya, berarti kalian cuman kayak dapat VIP, nggak ngantri aja nggak sih? Apa jauhnya sama kita-kita yang beli Pertalite? Nah, untungnya gua karena gue sering banget motoran itu, biasanya motoran gue tuh pakai Pertalite yang ngantri. Ya pertama sih efisien aja menurut gue, ya gue nggak terlalu buru-buru, terus menurut gue ada murah, ya udah. Ya, ya yang paling yang kesel-kesel tuh orang-orang yang emang sengaja mengisi Pertamax ya, mungkin untuk mesinnya biar bagus, biar nggak mau kena ngantri, atau ya ya ujung-ujung gitu biar bagus karena Pertamax itu bagus buat kendaraan. Tapi kalau faktanya begini gimana? Nah, karena kita nggak usah terlalu jauh ngomong itu, tapi ini gue akan ngasih peluang ke kalian. Ternyata gara-gara masalah tersebut, ya korupsi yang setahun beberapa yang gue baca di Google itu, gue lupa juga ya, pokoknya udah merugikan lah ya. Tapi di sini gue cek ya, hal tersebut itu membuat salah satu saham Pertamina yang kita disebut ada kodenya PGEO atau kita panjangannya kalau kalian pernah dengar Pertamina Geothermal Energy. Nah, kalau kalian aduh, sorry. Kalau kalian nanya kayak emang BUMN itu ada kayak saham-saham, maksudnya Pertamina itu ada sahamnya. Nah, ini yang gue kasih tahu itu mungkin bukan pusatnya, bukan utamanya. Ini mungkin salah satu karena ini model TBK ya, guys ya. TBK, tapi itu mempengaruhi. Pasti mempengaruhi. Kenapa? Ya karena PGO ini ya produknya produk bensin, minyak, yang dimana ya ada gara-gara masalah tersebut. Nah, di sini gue lihat di satu harinya ini anjlok guys, tiba-tiba anjlok ke bawah, merah minus jatuh 3,85%. Kalau kita ngelihat dari riwayat per harinya, nanti gue kasih tahu ke kalian. Ya di Google ada, ini gue cari di Google. Kalian cek aja di Google dulu, kalian kasih tahu. Nah, kalau kayak gini, karena di saham itu lebih berpengaruh ke fundamental. Nah, ini nih perbedaannya nih, kita bisa belajar. Kalau kalian mau profit, mau untung, ya, ibaratnya mau benar-benar bisa konsisten, bisa trading saham, itu fundamental itu emang agak penting, menurutku penting. Meskipun menurut gue 70% lebih ke teknikal. Itu kalau gue. Tapi fundamental juga kalau kalian bisa memanfaatkan peluang tersebut, ya kalian bisa profit konsisten. Karena bagi gue saham itu yang disebut fundamental itu kayak berita-berita yang menyangkut si perusahaan atau produk yang mereka jual. Dalam artian negatif atau positif. Kalau negatif, berarti tandanya ini saham bakalan bisa-bisa anjlok merah. Jatuh sampai berapa persen? Nah, itu tergantung dari beritanya. Kebalikannya, ya. Kalau ini beritanya positif untuk si minyak tersebut atau perusahaan tersebut, ya itu bisa menaikkan suatu saham per lotnya. Tapi karena ini beritanya tentang korupsi yang dimana korupsi ini udah bertahun-tahun berjalan, ya, apalagi minyak ini benar-benar apa namanya, benar-benar membuat kerugian untuk masyarakat secara langsung guys ya, secara langsung ya, yang memakai khususnya Pertamax ya yang ketahuan. Nah, di sini gue ngebaca artikel yang ada di salah satu website ya. Jadi kalau kalian lihat ini, untuk Pertamax ya, oplosan itu ditaksir kerugiannya itu 17,4 triliun per tahun. Kalian hitung. Nah, ini yang di data aja ya. Gue sih, tapi kalau gue dengar media sosial tuh ada yang namanya satu kuadrat triliun apa gitu. Katanya tuh bisa beli ya banyak hal. Maksudnya itu korupsinya kan udah bertahun-tahun, berarti udah numpuk banget tuh, udah ketahuan sampai sekarang. Ya.
memang sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Kenapa? Jadi banyak hal negatif ya. Contohnya hal negatif, maksudnya iya hal negatif berdampak ke masyarakat. Kenapa gue bilang begitu? Untuk di saham mungkin kita bisa dapat keuntungan dari kita open posisi beli. Itu pun kalau mereka benar-benar berani dan emang masih percaya sama BUMN. Masalah ya di sini posisinya, ya posisinya masyarakat itu udah mulai kayak kepercayaannya tuh mulai makin turun. Banyak ya peristiwa korupsi dan lain-lain di sana-sana yang membuat masyarakat itu makin makin kayak eh ini nggak bisa gitu. Maksudnya mending beli mahal dikit ke swasta dibandingkan beberapa murah tapi malah dibohongi, malah dicurangi. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Ya karena banyak juga seperti contoh nih Pertamina kan ada masalah ya dari segi Pertamina tentang minyak yang dioplos. Nah, masyarakat itu jadi kayak takut untuk beli yang mungkin yang beli yang tadinya yang sering Pertamax bisa jadi mereka berpindah yang tadinya sering beli di merah ya bisa jadi di oranye, di hijau dan lain-lain. Nah, tapi tidak untuk Pertalite. Tetapi ada gembar-gembar juga tuh ya hal negatif. Katanya Pertalite ya dioplos kayak gini. Nah, itu gue nggak tahu. Pokoknya yang pastinya aja Pertamax itu emang dioplos sama Pertalite. Ya, jadi dicampur gitu guys, dicampur. Nah, itu kan bikin rusak kendaraan nggak sih? Ya, yang bermasalah yang tadi kita niatnya mau membersihkan mesin, menjaga kendaraan kita dengan baik, malah ada masalah kayak gini. Jadi salah siapa? Salah sih pihak oknum-oknum tersebut yang emang seharusnya memikirkan cara jangka panjang. Ini kerugiannya ini udah berdampak ke masyarakat, guys. Jadi masyarakat yang beli mereka pun yang ditipu, ya. Akibatnya apa namanya? Mungkin dari segi jual bensin swasta di toko warna yang berbeda dari si merah itu lebih laku, lebih ramai karena mereka berpikir ya mahal dikit tapi mereka jujur jualannya. Itulah pentingnya. Nah, dari saham ini yang gue kasih tahu ke kalian ini, ya, ini udah anjlok, udah merah. Ya, kalau kalian lihat sendiri nih, saham PGO untuk posisi buy di sini. Dan untuk 5 hari yang kemarin itu makin anjlok, jatuh. Tapi ada di mana dia naik beberapa hitungan jam ya, mungkin hitungan hari. Nah, tapi kalau dari segi ini sih menurut gua udah kita lihat di 1 bulannya ini udah anjlok merah nih ya. Untuk kalian open posisi jangan asal open posisi buy karena belum ada kejelasan yang benar-benar jelas ya. Kalau kalian mau lihat tuh sepertinya candlesticknya ya guys ya, candlestick ya. Karena gue memakai teknikal. Jadi pakai yang namanya fundamental ini bagus. Fundamental itu bagus untuk kita membeli suatu saham itu mempengaruhi banget. Ya, tapi ingat untuk open posisi, untuk kita memprediksi ini kapan turun terus. Takutnya ketika kalian open posisi, baik ini saham tapi masih anjlok. Nggak mau kan kalau nyangkutnya lama. Nah, jadi perlu yang namanya teknikal. Ya, teknikal seperti apa? Pasti pakai candlestick. Yang sering gue kasih tahu kalian, informasi candle, SNR, support, ya, konfirmasi itu dibutuhkan guys. Dibutuhkan banget untuk open posisi. Nah, di sini udah ada nih ya. Kita lihat aja dulu. Ini di jatuh nih harganya nih. Lagi jatuh, kita lihat candlesnya, candlesticknya. Mungkin nanti gue screenshot di sini. Ini gue akan baca di saat ini berapa ya jam time frame-nya kita lihat dulu. Minus 3%. Ini di 1 hari, ya 1 hari. 1 harinya udah 3,8%. Jadi gue akan screenshot nanti. Kita screenshot aja dulu langsung. Ya, ini udah jatuh. Ini udah jatuh banget sebesar 3,855%. Dan untuk 5 harinya pun di sini juga makin jatuh. Meskipun di informasi candle ini kita lihat, oh di sini udah menyentuh harga supportnya. Ya, ini antara buyer sama seller ini nggak jelas. Ini market lagi ancur-ancur nih. Ya, lagi ancur-ancur parah. Kalau kita lihat di dalam 1 bulan, 1 bulan. Nah, tadi sebelumnya dia naik guys, udah sempat jatuh emang, tapi di harga 820. Cuman dia naik ke atas menyentuh 960 dan sekarang jatuh lagi di harga 860-an, sekitar segitu. Dan untuk informasi candle-nya juga nggak bisa dibilang kuat-kuat amat. Nah, di sini untuk open posisi bagus nggak hand? Jangan dulu.
open posisi kali ini mending kalian tahan dulu menunggu konfirmasi bahwa eh, si saham ini bakalan membaik ya. Kalian harus mulai belajar kayak, oh ini gimana nih nanti nih tanggapan Pertamina ini gimana bakalan perbaikan agar si masyarakat ini lebih percaya, karena lebih susah mendapat kepercayaan guys, susah banget dapat kepercayaan karena produk yang meskipun sebagus-bagusnya perusahaan sebagus-bagus, kalau masyarakat nggak percaya sama produknya, nggak ada transaksi di balik itu, sama dengan nol ya. Meskipun si perusahaan itu dimiliki sekelas orang yang benar-benar terhebat lah, terpandang di dunia, tetap kepercayaan nomor satu gitu ya. Ini udah 1 hari, nah, di 1 hari gue lihat di 1 hari jelek, 5 hari jelek, 1 bulannya pun jelek. Jadi nggak bisa kayak kita trading. Untuk trading jangka pendek pun gue nggak saranin ya. Trading jangka pendek seperti apa ya, kalian mau dapat 1 hari 2 hari, gue nggak. Mungkin sebelum-sebelum masih ya, ini karena candle dan tapi bisa sih, nggak bisa ya kalau kita trading harian tuh. Biasa kita harus tetap open posisi buy karena nggak bisa futures gitu ya. Ini nggak bisa sih trading, untuk trading harian pun nggak bisa 5 hari 1 bulan. Mungkin bisa jadi ini bakalan anjlok sih ya, karena belum ada eh, apa namanya, belum ada kayak sebuah tindakan yang benar-benar bagus untuk mendapatkan hati masyarakat lagi. Kemudian dari sini sih kita semua, jadi kan masyarakat ini udah makin pinter ya, menurut gue udah makin pinter, nggak bisa kayak dibobongin. Meskipun ada kayak ibaratnya di korupsi di A terus ada kayak kebakaran di B ya, ibarat di negara ini di korupsi di negara A dan ada kebakaran di negara A juga, itu biasanya masyarakat udah langsung muncul ide, oh ini lagi ngilangin bukti dan lain-lain. Ya mudah-mudahan sih yang terbaik lah untuk negeri kita gitu. Maksudnya nggak mungkin selamanya korupsi, yang lain masa seharusnya itu eh, kerugian yang bertriliun-triliunan itu bisa dimaksimalkan untuk membangun negeri, membangun sumber daya ya, manusia, SDA, sumber daya alam dan lain-lain, itu bisa dimanfaatkan guys sebenarnya uang itu. Kalau pemimpin, kalau negaranya, kalau pemerintahan itu benar-benar kompak gitu. Ya, tapi susah sih ya. Itu tergantung orang-orang di dalam. Ya, itu oknum-oknum ya. Ya mudah-mudahan aja ada kayak solusi untuk masyarakat yang udah dirugikan ini. Ya, udah dirugikan ini. Ya kalau masih mau diganti lah. Gue yakin kalian mau itu kan. Nah, ya sudah lah. Mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu kalian tentang saham. Kita bisa belajar dari sini, ya kan? Kita bisa belajar, oh fundamentalnya seperti ini, peristiwa-peristiwa penting yang kita bisa jadi kalian tahu kapan close, kapan jual, kapan beli. Wah, best, ternyata ada kayak berita-berita korupsi di perusahaan ini. Ya kalian tarik uangnya. Ketika emang benar terjadi, itu anjlok, kalian udah aman duitnya. Itu meminimalisir resiko. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar trading kripto, saham, forex, emas, bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM IG gua. Nanti gua masukin ke grup yang dimana ada materi yang bisa kalian pelajari secara gratis. Oh, terima kasih yang udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.